Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Auliawati dengan NPM 208620600020 dari kelas PGSD Reguler Banjarbaru semester 3. Sebelum memulai pembahasan pada video kali ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nadia Astuti MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Matematika kelas rendah ini. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teknik penilaian pada matematika. Untuk teknik penilaian matematika itu terbagi menjadi 4. Teknik yang pertama yaitu teknik tes. Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, ataupun bakat yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Untuk penilaian teknik tes ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis. Untuk teknik tertulis ini terbagi lagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama itu tes bentuk uraian. Untuk tes bentuk uraian ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada uraian terbatas. Dalam menjawab uraian terbatas ini, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasnya. Untuk contohnya bisa dilihat di samping saya, yaitu sebuah bak mandi berbentuk balok yang berukuran 150 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 75 cm. Berapa literkah isi bak tersebut? Kemudian tes bentuk uraian yang kedua yaitu uraian bebas. Dalam bentuk ini peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematikanya sendiri. Misalnya contoh soalnya yaitu yang seperti yang di atas saya. Selesaikan persamaan 7 ditambah X sama dengan 40. Untuk teknik tes tertulis yang kedua yaitu ada tes objektif atau sering disebut dengan tes dikotomi. Karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Untuk tes objektif ini terdiri atas 2 bentuk, antara lain yang pertama ada benar atau salah. Bentuk tes benar atau salah ini adalah pernyataan yang mengandung 2 jawaban yaitu benar atau salah. Untuk contohnya bisa dilihat di samping saya, yaitu benar atau salah 1, 2, dan 3 merupakan bilangan bulat. Kemudian untuk tes objektif yang kedua yaitu pilihan ganda. Soal tes bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pilihan jawabannya terdiri atas jawaban yang benar atau paling benar, selanjutnya disebut kunci jawaban, dan kemungkinan jawaban yang salah dinamakan pengecoh. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di atas saya, yaitu nilai dari angka 7 dalam bilangan 3725 yaitu A 7000, B 700, C 70, dan D 7. Kemudian untuk bentuk tes objektif yang ketiga yaitu menjodohkan. Soal tes bentuk menjodohkan terdiri atas kumpulan soal dan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada 2 kolom berbeda, yaitu kolom sebelah kiri menunjukkan kolom persoalan dan kolom sebelah kanan menunjukkan kumpulan jawaban. Untuk contoh dari bentuk tes menjodohkan ini bisa dilihat pada tabel di samping saya. Untuk bentuk tes objektif yang terakhir yaitu melengkapi. Soal bentuk melengkapi dikemukakan dalam kalimat yang tidak lengkap. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di atas saya, yaitu tentukan bilangan ke-10 dari barisan berikut 2, 6, 12, 20, 30, dan titik-titik-titik. Untuk teknik tes yang kedua yaitu teknik lisan. Tes lisan yakni tes yang secara langsung pelaksanaannya antara pendidik dan peserta yang mengadakan tanya jawab. Kemudian untuk teknik tes yang terakhir yaitu tes perbuatan. Tes perbuatan yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis.
dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau unjuk kerja. Untuk menilai tes perbuatan pada umumnya diperlakukan secara format pengamatan yang bentuknya dibuat sedemikian rupa agar pendidik dapat menuliskan angka-angka yang diperolehnya pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian untuk teknik penilaian matematika yang kedua yaitu teknik non-tes. Untuk teknik non-tes sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian untuk bentuk non-tes yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi. Jadi, non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk teknik non-tes yang ketiga yaitu angket. Angket adalah alat penilaian hasil belajar yang berupa daftar pertanyaan tertulis untuk menjaring informasi tentang sesuatu, misalnya tentang latar belakang keluarga siswa, kesehatan siswa, tanggapan siswa terhadap metode pelajaran, media, dan lain-lain. Untuk contoh pertanyaannya bisa dilihat di samping saya, yaitu pada waktu pembelajaran matematika, guru selalu memberikan metode pembelajaran yang bervariasi. A. Sangat sering, B. Sering, C. Kadang-kadang, D. Jarang, dan E. Tidak pernah. Kemudian untuk bentuk teknik non-tes yang terakhir yaitu daftar cek. Daftar cek adalah deretan pertanyaan singkat di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda centang pada aspek yang diamati sesuai dengan hasil penilaiannya. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di samping saya. Kemudian untuk teknik penilaian matematika yang ketiga yaitu asesmen kinerja. Asesmen kinerja yaitu penilaian terhadap perolehan penerapan pengetahuan dalam keterampilan melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses dan produk. Penilaian untuk kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana terjadi. Untuk contoh dari penilaiannya bisa dilihat pada tabel di samping saya. Kemudian untuk teknik penilaian matematika yang terakhir yaitu asesmen portofolio. Portofolio adalah hasil tugas atau tes atau hasil karya siswa yang dikaitkan dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan. Dengan kata lain, model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksi suatu pekerjaan atau tugas atau karya melalui pengumpulan hasil karya siswa yang sistematis dalam satu periode. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari video kali ini. Salah khilaf saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.